Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Selvi Julia Lestari. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Baik, langsung saja ke materi. Di sini ada hadis tentang kepemimpinan perempuan yang berbunyi Haddatsana Utsman ibnu Hasim, Haddatsana Auf an Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillah ayyamin jamali ba'da makittu anil haqqa bi ashabi jamali wa uqatil ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah anna ahla Faris qad malaku alaihim bint Kisra. Qala la yufliha qawm walau amarhum imara'ah. Yang terjemahannya yaitu Utsman bin Hashim telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan, dari Abi Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta, itu yang dipimpin Aisyah. Aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinan kepada binti Kisra, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya atau untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya di sini ada rantai sanad hadis di atas. Yang pertama sanadnya itu ada Utsman bin Umar al-Hashim, Auf Jamil al-Arabi, Hasan bin Abi Hasan hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sampingnya lagi yang tidak saya tulis itu ada periwayatnya Rasulullah hingga ke Utsman. Bukhari al-hadisnya yaitu Imam Bukhari. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada syarah penjelasan hadis. Hadis di atas merupakan hadis ittisal as-sanad, yaitu bersambung sanadnya. Walaupun memang hadis di atas itu yang diriwayatkan Bukhari ini sahih menurut sebagian mayoritas ulama. Di sini syarah penjelasan hadis, pada suatu waktu saat perang Jamal ada kabar bahwa orang-orang Persia telah mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar kabar ini, beliau mengatakan bahwa suatu kaum tidak akan berhasil jika pemimpinnya adalah seorang perempuan. Mengapa Rasul mengatakan demikian? Tentunya ada alasannya. Karena pada masa itu kepercayaan masyarakat umum di sana yang lebih pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki. Baik itu kelebihan dari fisik, kekuatan fisiknya, atau kelebihan dari memimpin suatu negara. Lalu juga di saat itu perempuan masih dianggap rendah, seperti tidak bisa tidak dihormati, dan dianggap tidak bisa menangani urusan negara. Demikianlah Rasul mengatakan seperti itu, karena alasannya Rasulullah mungkin ingin menegaskan jika perempuan itu tidak cocok pada masa itu. Beda dengan zaman sekarang yang sudah ada kesetaraan gender, yang dimana laki-laki dan perempuan itu sama. Lanjut ke slide berikutnya.
Baik, di sini ada pendapat para ulama. Saya mengambil 3 pendapat para ulama. Yang pertama ada Al-Khattabi yang menjelaskan makna hadis di atas, mensinyalir bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Ini karena ketidakbiasaan dirinya menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menikahkan atau menjadi wakil atau wali nikah bagi perempuan lain. Sedangkan menurut Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah di atas. Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dan mengambil keputusan dan kurangnya keleluasan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan, mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu. Namun, menurut Mahmud Shaltut, bertolak belakang dengan pendapat Al-Ghazali dan Al-Khattabi, yang ia menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Nah, jadi kita bisa melihat dari pandangan para ulama ini, yang menurut Al-Khattabi dan Al-Ghazali, perempuan ini tidak cocok jadi pemimpin karena perempuan kurang kualifikasi buat jadi pemimpin. Sedangkan menurut Mahmud Shaltut mengatakan laki-laki sama perempuan itu sebenarnya sama-sama bisa jadi pemimpin, punya hak dan kemampuan yang sama. Inilah pendapat para ulama terkait hadis di atas. Lanjut, slide berikutnya. Baik, di sini ada nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis di atas. Pertama, ada keadilan dan kesetaraan. Hadis ini mengajarkan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang jenis kelamin baik itu perempuan ataupun laki-laki. Artinya, laki-laki maupun perempuan itu punya hak yang sama dan juga diperlakukan dengan adil dan punya kesempatan yang sama juga untuk berkembang. Kedua, ada pemikiran kritis, yang dimana kita nggak cuma menerima sesuatu atau pesan itu langsung dicerna, tapi kita harus analisis, dipahamin secara logis. Jadi nggak ikut-ikutan, tapi juga punya alasan sendiri kenapa kita percaya apa yang kita percaya. Yang ketiga, ada pemahaman konteks. Hadis di atas, ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesan ini dalam perang Jamal, sebenarnya beliau mengajarkan kita memahami situasi dan konteks sebelum menafsirkan pesan beliau. Konteksnya seperti apa, situasinya seperti apa pada masa itu. Kenapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin? Lalu yang terakhir, pemimpin berdasarkan kemampuan. Meskipun dalam hadis di atas yang cocok itu menjadi pemimpin adalah laki-laki, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah kemampuan dan kebijaksanaan seseorang dalam memimpin. Jadi kepemimpinan seharusnya didasarkan pada kemampuan dan kualitas seseorang, bukan karena gender dia laki-laki atau perempuan. Baik, demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.